keluarga Cira, tak terasa kita sudah ada di dalam minggu kedua masa Prapaskah. Saya bersyukur kalau pada pagi hari ini diberi kesempatan untuk boleh berbagi cerita masa Prapaskah. Masa Prapaskah yang sudah dimulai sejak Rabu Abu minggu yang lalu, 40 hari berpuasa atau berpantang, itu sudah saya kenal sejak saya masih kecil melalui teman-teman saya yang beragama Katolik. Untuk umat Kristen, hal ini masih menjadi perbincangan. Masih banyak gereja yang tidak setuju dengan adanya masa Prapaskah, 40 hari berpuasa atau berpantang. Tetapi banyak juga gereja yang sudah mulai melakukannya. Saya sendiri secara pribadi sudah melakukan masa Prapaskah ini, berpuasa dan atau berpantang sejak GKI melakukannya. Puasa 40 hari atau berpantang 40 hari saya lakukan semata-mata untuk mengingat kembali akan sengsara Tuhan Yesus ketika Dia boleh menyatakan karya agungnya untuk menyelamatkan manusia dari dosa, menyelamatkan saya. Sengsara Tuhan Yesus di kayu salib memang tidak sebanding dengan sengsara yang kita lakukan, yang saya lakukan melalui puasa atau berpantang. Tapi memang itu pun ternyata tidak mudah saya lakukan. Pada tahun ini saya merasa bahwa tantangan lebih besar karena pandemi yang mengharuskan saya ada di rumah dan saya menjadi tidak berkegiatan sama sekali di luar, saya sama sekali tidak mengajar, membuat saya memiliki waktu menjadi lebih banyak dan akhirnya saya menjadi lebih sering makan. Nasi adalah salah satu makanan yang untuk saya sangat sulit untuk saya hindari, dan tahun ini saya berpantang nasi. Betul saja, ternyata baru hari ketiga saya sudah gagal melakukan pantang nasi. Ceritanya waktu itu hari Sabtu, kebetulan berbarengan dengan waktu kontrol saya dan suami di rumah sakit. Ketika menunggu 2 jam hasil lab, kami memutuskan untuk ke rumah makan Padang makan siang. Kami makan semua yang kami suka. Dan ketika selesai suami saya makan pisang, saya baru tersadar, lah harusnya saya tidak makan nasi hari ini karena saya masih berpantang. Maka hari itu berpantang saya gagal. Dan saya menggantinya pada hari Minggu, yang seharusnya hari Minggu saya tidak berpantang. Jadi sengsara yang saya alami tidak sebanding dengan sengsara yang Tuhan berikan kepada kita melalui kematiannya di kayu salib. Tapi biarlah semua yang kita lakukan, baik itu berpantang atau berpuasa ataupun melakukan proyek-proyek kasih di masa Prapaskah ini, itu boleh lebih mendekatkan kita kepada Tuhan. Kita lebih bersyukur atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih. Biarlah pada masa Prapaskah ini kita boleh memaknainya dengan melakukan semua yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selamat pagi saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kami keluarga Kosardono ingin memberikan kesaksian tentang apa yang telah terjadi dalam masa Prapaskah ini. Kami sekeluarga dikaruniai 1 orang anak, namanya Bagas. Sebagai anak tunggal, tentu banyak hal yang menjadi keinginannya terpenuhi, cuma sedikit yang tidak terpenuhi. Demikian juga dalam perjalanan hidupnya sampai saat ini, banyak hal yang dia inginkan itu bisa terpenuhi.
puji Tuhan atas semua berkatnya itu. Kami betul-betul bersyukur atas itu. Namun ada suatu hal pelajaran yang kami terima dari Tuhan, yang kami terima pada hari Kamis kemarin, yaitu kejadian yang sangat luar biasa yang memberi keterbukaan hati, dan kami harus selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Anak saya sudah masuk dalam tahap akhir kuliahnya, yaitu skripsi. Hari Kamis kemarin tanggal 18 dia maju sidang terakhir. Banyak hal yang sudah dipersiapkan untuk maju sidang, dan dengan penuh keyakinan anak saya merasa bahwa pada sidang kemarin itu pasti lulus. Tapi hal yang luar biasa terjadi. Apa yang sudah dipersiapkan dengan baik, apa yang sudah dipersiapkan dengan rinci, apa yang sudah didoakan dan diharapkan diajukan kepada Tuhan, tidak setiap saat terpenuhi. Itulah yang terjadi kepada anak saya pada hari Kamis kemarin. Anak saya ujian terakhir tidak lulus. Pukulan yang sangat luar biasa buat kami orang tuanya, dan terutama buat anak saya sendiri, karena sudah merasa dia sudah mempersiapkan semuanya. Mungkin keputusasaan itu muncul pada saat itu, tetapi kami yakin dan percaya bahwa ini hanya sebagai peringatan dari Tuhan kepada kami, kepada keluarga kami, kepada anak kami khususnya, bahwa tidak setiap permintaan itu bisa dipenuhi. Tidak semua hal yang dimintakan kepada Tuhan itu akan diberikan saat itu juga. Tetapi kami selalu yakin bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada anak kami. Ini pelajaran yang luar biasa buat kami, untuk tetap merendah, untuk tetap bersujud di hadapan Allah yang Maha Baik, Allah kami Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon juga bantuan doa dari saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, saudara-saudara satu iman, satu jemaat gereja Ciledug Raya, untuk senantiasa mendoakan kekuatan iman kami, kekuatan keluarga kami, kekuatan iman dari anak kami, hingga semua dapat berjalan dengan lancar dan selalu di dalam nama dan berkat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, selamat pagi, salam. Bagi Bapak dan Ibu serta saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, puji Tuhan sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan yang baik. Saya akan memberikan kesaksian mengenai puasa dalam masa Paskah. Kebetulan saya sebagai abdi negara yang bertugas di bidang kesehatan, setiap hari saya akan bertemu dengan pasien yang saya tidak tahu aktivitas mereka sebelumnya. Kadang pasien ditanya tidak jujur, tidak menjelaskan sakitnya, sehingga membuat saya jengkel, membuat saya kesel. Tetapi saya harus waspada dan hati-hati karena khawatir akan terpapar dengan COVID-19 ini. Sehingga dalam menjalankan tugas saya harus penuh dengan tanggung jawab dan dengan sebaik-baiknya. Karena semua yang kami lakukan adalah ibadah dan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi menurut saya, puasa dalam masa Paskah ini adalah sebagai pengendalian diri, di mana kita tidak boleh marah, kita tidak boleh emosi, kita harus sabar. Yang harus dilakukan bukan saat ini saja, tetapi harus dilakukan setiap hari. Untuk saya secara pribadi, saya lakukan dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin ini pengalaman sedikit dari saya tentang cara memaknai puasa dalam masa Prapaskah ini. Terima kasih, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.